di dalam Mazmur pasal 133. Ayat 1 dan ayat sampai ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Bapak Ibu menyimak, melihat di Alkitab masing-masing. Saya membacakannya bagi kita sekalian. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dengan tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada sore hari ini, diam bersama dengan rukun. Ada 5 pokok perenungan kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah nyanyian ziarah. Yang kedua, siapakah Daud? Yang ketiga, hakikat dari diam bersama dengan rukun. Yang keempat, sumber dari diam bersama dengan rukun atau hidup rukun. Yang terakhir adalah dampak dari diam bersama dengan rukun. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur 133 ini mengungkapkan mengenai nyanyian ziarah. Ya, bahasa Ibraninya sirhama. Ya. Yang artinya nyanyian ziarah atau nyanyian kemenangan. Mulai dari pasal 120 sampai pasal 134 terdapat 15 kali berturut-turut Mazmur ini mengungkapkan mengenai nyanyian ziarah. Kata hama berarti bukit atau gunung. Sehingga nyanyian ziarah berarti nyanyian pendakian atau nyanyian yang sering dinyanyikan oleh orang-orang Israel diaspora pada saat mereka berkunjung ke Yerusalem untuk beribadah bersama. Ya. Jadi pada saat mereka naik menuju bait Allah, mereka sambil menyanyikan mazmur. Nah, itu yang dinamakan nyanyian ziarah. Nah, hukum Taurat memberikan aturan bahwa seluruh orang Israel laki-laki wajib pergi beribadah di Yerusalem setiap hari raya. Dalam Ulangan 16 ayat 16 di sana dikatakan 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya ketika menjelang hari raya Israel ada begitu banyak rombongan dari luar Yerusalem, bahkan dari luar Israel, melakukan perjalanan untuk beribadah di Yerusalem. Nah, dalam perjalanan pendakian menuju Yerusalem, mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian ziarah. Yesaya 30 ayat 29 mengungkapkan di sana, kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan, dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Jadi naik gunung sambil menyanyikan lagu-lagu, itulah yang disebut nyanyian ziarah. Sekarang yang kedua, siapakah Daud? Daud adalah anak bungsu dalam keluarganya. Ia dibesarkan dalam keluarga yang takut akan Allah. Saudara-saudara Daud merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan dan ia memiliki perawakan yang elok dan tampan.
1 Samuel 16, 12, dan 18. Oleh karena itu, kerukunan bukan hanya merupakan sebuah harapan bagi hidup seorang Daud, melainkan merupakan realitas konkret yang ia alami. Itu sebabnya ia mengungkapkan, alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Di sisi lain, Daud juga merasakan atau pernah mengalami yang namanya ketidakrukunan dalam hidupnya. Karena anaknya sendiri berperang melawan dia. Kalau kita baca dalam Mazmur 7 ayat 1 sampai 3, dan bahkan Saul yang seharusnya menjadi teladan dan model, namun tanpa alasan apapun, ia mencoba untuk membuang atau menghancurkan Daud. Dalam keadaan seperti ini, Daud sungguh-sungguh menyadari bahwa memang kerukunan merupakan sesuatu yang sangat penting. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, akan ada banyak sekali penderitaan dan air mata jika tidak ada kerukunan. Ya, baik itu keluarga, bersama umat Tuhan, maupun bersama masyarakat luas. Sekarang poin yang ketiga. Kita perhatikan hakikat dari diam bersama dengan rukun. Ayat 1 mengungkapkan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, apa itu rukun? Pertanyaannya. Bapak Ibu, saya mencoba melihat dari beberapa versi Alkitab. Di dalam New American Standard, dia mengungkapkan seperti ini. Behold, how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. Nah, itu rukun. Rukun di sini artinya unity. Ya. Lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama atau tinggal bersama dalam kesatuan. Nah, itu. Tinggal bersama atau diam bersama dalam kesatuan, pemazmur mengungkapkan bahwa sungguh indah, sungguh baik, sungguh alangkah baiknya dan indahnya jikalau saudara-saudara diam bersama atau tinggal bersama dalam kesatuan. Berarti kalau tidak ada kesatuan, tidak tinggal dalam kesatuan, atau tidak diam bersama saudara-saudara dengan kesatuan, berarti tidak baik dan tidak indah. Seperti itu. Yang berikut, versi Bible in Basic English. Ya, dia mengungkapkan, living together in harmony. Nah, itu. Hidup bersama atau tinggal bersama dalam keharmonisan. Itu arti daripada rukun. Yang berikut versi Contemporary English Version. Dia mengungkapkan di sini live together in peace. Itu arti daripada rukun. Hidup bersama atau tinggal bersama dalam damai. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, diam bersama dengan rukun berarti hidup bersama atau tinggal bersama dalam kesatuan. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup atau tinggal bersama dalam keharmonisan. Yang ketiga, hidup bersama dalam damai. Daud sangat memahami makna hidup yang sebenarnya, yaitu hidup bersama dalam kerukunan, hidup bersama dalam keharmonisan, dan hidup bersama dalam damai atau dalam kedamaian.
baik bersama keluarga, umat Allah maupun antar masyarakat luas. Itu sangat penting sekali. Almarhum Yakub Nawai pernah mengungkapkan satu kalimat yang sangat sederhana tetapi bermakna. Dia bilang, apa gunanya seseorang memakai cincin di 10 jari yang harganya mahal-mahal, ya, memakai kalung emas yang harganya mahal, tetapi perkelahian terus dalam rumah tangga. Lebih baik pakai tali rafia, tapi ada damai, daripada mas semua keliling, tetapi ada setan. Nah, begitu. Waktu saya mendengar kalimat itu melalui khotbah yang disampaikan oleh beliau, saya berpikir, benar juga. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, diam bersama dalam kesatuan, diam bersama dalam keharmonisan, diam bersama dalam kedamaian. Ini berarti eksistensi kerukunan atau kesatuan itu harus mendapat perhatian serius. Tidak hanya menjadi slogan secara teoritis, tetapi merupakan fakta yang nyata yang kita alami. Ya. Dan juga menyatakan suatu kondisi yang baik dan indah atau menyenangkan. Ya, kata sungguh alangkah baiknya dan indahnya, atau dengan kata lain itu sungguh menyenangkannya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sangat menyenangkan. Ya. Alangkah baiknya dan indahnya Ummah Naim. Ini menunjuk kepada suasana hati umat Allah ketika bernyanyi memuliakan Tuhan. Olehnya itu, persaudaraan yang rukun tidak hanya menyenangkan sesama manusia, tetapi yang terpenting adalah menyenangkan hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, nah melalui hal ini kita periksa hidup kita masing-masing. Apakah kita mengalami yang namanya kerukunan dalam rumah tangga kita masing-masing? Di dalam komunitas pelayanan kita, apakah kita mengalami yang namanya keharmonisan? Apakah hidup bersaudara kita mengalami yang namanya kedamaian? Ada orang yang kelihatannya baik-baik saja. Ketika ditanya kabar, bagaimana kabar? Waduh, luar biasa, sungguh amat baik, semua beres. Padahal sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Itu bahasa, itu bisa dimanipulasi. Ya, kita ketemu shalom, iya shalom, ada damai, damai di hati, damai di semua organ tubuh. Gitu toh. Tetapi kenyataannya belum tentu. Bapak Ibu, di Manado itu dihebohkan dengan satu peristiwa naif, ya, minggu lalu, akhir bulan lalu, kira-kira tanggal 28-29 lah, ya, ada sepasang suami istri, calon, ya, calon pengantin, belum sepasang suami istri, ya. Dalam persiapan untuk memasuki pemberkatan nikah sore hari, ya, siang hari mereka berada di sebuah hotel yang cukup ternama di Manado, begitu ya. Dalam persiapan, kira-kira 2 jam sebelum pemberkatan nikah, calon pengantin pria lompat dari lantai 7. Akhirnya apa? Meninggal. Nyawanya tidak terselamatkan. Coba bayangkan itu. Saya membaca berita seperti itu. Akhirnya semua persiapan untuk apa namanya itu? Makan. Itu ya. Makan, tenda yang panjang, begitu ya. Dekorasi ruangan yang indah. Suasana sukacita tiba-tiba berubah jadi suasana duka cita. Wah, itu mengerikan sekali saya baca berita itu. Nah, hal seperti ini tidak mungkin Roh Kudus yang memimpin, kan? Kalau
Roh Kudus diam di hati seseorang, maka tidak mungkin seseorang dikuasai juga dalam waktu bersamaan hal-hal yang jahat. Tidak akan mungkin. Ada orang sering bilang seperti ini, cuman kita pemulut yang jahat. Cuman mulut saya yang jahat. Tetapi sesungguhnya kalau kamu mau tahu, hati saya itu suci, bersih sekali. Ada ini omong kosong ini. Dari mulut saja udah ketahuan isi hati. Seperti itu. Saya membaca satu buku. Dia bilang kalau kamu mau mengenali seseorang lebih dalam, ajak dia berbicara minimal 15 menit saja. Begitu. Kalau semua yang dia ungkapkan itu jahat, gosip, kejelekan orang, hatinya memang sudah begitu. Jadi kalau orang bilang hanya mulut yang jahat, tetapi hati bagus, itu omong kosong. Karena Alkitab mengungkapkan dari hati keluar dari mulut itu, apa yang tersimpan di hati, itu yang keluar dari mulut. Dalam hal ini pepatah dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu itu tidak berlaku. Kalau orang tidak percaya Tuhan, mungkin mereka mengaminkan hal itu. Tetapi Alkitab memberitahu bahwa isi hati kita itu kelihatan dari mulut, kelihatan dari kelakuan. Itu seperti itu. Orang percaya itu harus rubah itu pepatah itu. Kalau saya, dalamnya hati dapat diduga, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati gampang sekali mau tahu. Begitu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, memang perlu disadari bahwa hidup dalam kesatuan, hidup dalam keharmonisan, hidup dalam kedamaian, tidak berarti tidak ada masalah, atau tidak pernah marah. Melainkan tidak dikuasai olehnya. Itu seperti itu. Alkitab memberikan anjuran bagaimana jika kita marah di dalam Efesus 4 ayat 26. Firman Tuhan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi dalam hal ini, marah tidak dilarang. Hanya jika marah, jangan berbuat dosa, jangan maki-maki, jangan ungkapkan kata-kata kotor. Itu seperti itu. Marah jangan banting televisi yang harganya sekian juta atau 50 inch seperti yang di belakang saya ini. Marah jangan banting-banting piring. Marah jangan banting handphone yang merek Vivo, Samsung, Oppo, merek orang Sanger itu. Itu. Stephen Tong itu mengungkapkan satu kalimat di dalam buku Pengudusan Emosi. Saya membaca buku itu dan saya temukan kalimat seperti ini. Beliau mengungkapkan, jika ingin banting sesuatu saat marah, bantinglah bantal guling. Maka setelah padam amarahmu, tinggal ganti sarung bantal yang kotor. Karena tidak pecah. Ya paling kusuk-kusuk sedikitlah seperti itu. Tapi kalau banting televisi, pecahkan piring, banting handphone, apalagi masih kredit store baru 7 kali, itu kan rugi toh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kesatuan pun ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Pertanyaannya bagaimana kita mengelola perbedaan yang ada? Ya, saya mengutip satu ilustrasi yang disampaikan oleh Pendeta Yandi Manobe. Beliau mengungkapkan seperti ini. Kelolalah perbedaan seperti makan kolak. Kolak itu terdiri dari apa itu, Hendra? Kolak itu terdiri dari pisang, ubi, toh? Gula merah, mau gula putih, yang penting gula, dan santan. Ya toh? Waktu jadi kolak, kita makan pisang masih terasa pisang, ya kan?
Kita makan ubi masih terasa ubi, tetapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Itu. Jadi berbeda tetapi bisa bersatu. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan satu dan yang lain. Tidak ada upaya untuk menghilangkan satu rasa dengan rasa yang lain. Ubi lebih menonjol, pisang lebih menonjol, tidak memerlukan santan. Itu bukan kolak. Itu seperti itu. Jadi bukan berarti kalau kita mau makan pisang di Manado, pindah ke Jakarta makan ubi, pindah ke Kalimantan minum santan, terus setelah itu kembali ke Manado makan gula, setelah itu duduk di atas kompor, terus itu kolak. Bukan. Itu dia berpadu jadi satu di dalam satu tempat yang namanya panci atau pelanga. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan itu. Jadi berbeda itu baik. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana caranya mengelola perbedaan itu. Jadi ini sangat penting. Ilustrasi yang kedua, beliau mengatakan, kelolalah perbedaan, jangan seperti minum kopi. Kopi itu kan terdiri dari apa? Air panas, gula, kopi, dan gelas. Jangan lupa gelas. Gitu ya. Sudah jadi namanya apa? Namanya kopi. Kopi itu terlalu egois. Ada gula, ada air panas, ada kopi, mungkin juga ada susu. Setelah jadi, minum apa? Minum kopi. Terlalu egois itu. Jadi sama-sama tapi dia mau menonjol. Lah, ini kurang baik ini. Tidak mungkin mencapai yang namanya diam bersama dengan rukun. Ya dalam komunitas kita masing-masing, minimal ada satu orang seperti itu. Sama-sama kerja, sama-sama berupaya, tapi maunya namanya yang menonjol. Nah ini tidak baik ini. Kelolalah perbedaan yang ada supaya dapat mencapai yang namanya diam bersama dengan rukun. Yang keempat, sumber dari kesatuan. Sumber dari kesatuan digambarkan seperti minyak dan embun. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ayat 2 mengungkapkan seperti ini. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Yang kedua, dia menggambarkan seperti embun. Ya. Jadi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kesatuan Kristiani digambarkan seperti minyak di atas kepala Harun. Di atas, meleleh ke janggut, lalu terus ke jubah. Jadi dari atas. Kerukunan, kesatuan, keharmonisan, kedamaian itu dari atas. Yang kedua seperti embun juga dari atas. Embun Gunung Hermon, lalu turun ke gunung-gunung Sion. Apa artinya di sini? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kesatuan yang sejati, keharmonisan yang sejati, kedamaian yang sejati bersumber dari atas dan bukan dari bawah. Nah, atas ini yang mana? Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi kesatuan yang sejati, keharmonisan yang sejati, kedamaian yang sejati bukan semata-mata upaya manusia atau usaha manusia, tetapi sesungguhnya berkat dari atas, pemberian dari Tuhan.
tidak mungkin ada kedamaian, ada keharmonisan, ada kesatuan di luar Tuhan. Tidak akan mungkin. Nah, saya mencoba perhatikan mengapa minyak yang dipakai untuk menggambarkan sumber dari kesatuan itu. Minyak pada zaman itu dipakai untuk memiliki banyak manfaat. Ya. Yang pertama itu pengurapan raja. Nabi, imam, raja. Imamat 8 ayat 12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia. Yang kedua, minyak pada waktu itu berfungsi untuk pengobatan orang sakit. Yakobus 5 ayatnya yang ke-14, dia mengungkapkan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, ya, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Mengapa penatua jemaat yang dipanggil? Karena waktu itu minyak itu di dalam komunitas atau gereja, ya, itu dipegang oleh penatua. Dan tidak banyak, 1 atau 2. Sehingga kalau jemaat sakit, yang dipanggil itu penatua. Karena minyak ini memiliki makna sebagai obat. Begitu ya. Markus 6 ayat 13. Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, kalau zaman dulu kan seperti itu. Belum ada kimia farma, apotik belum beredar. Ya, obat-obatan memang sulit sekali, belum ada banyak pada waktu itu. Kalau zaman sekarang kan sudah banyak sekali. Di Indomaret, kimia farma, apotik, di mana-mana sudah ada obat gitu ya. Jadi kalau sakit, minyak bukan satu-satunya sekarang ini, bukan satu-satunya sarana untuk kesembuhan. Tapi banyak hal, bisa obat, panadol, ya, apalagi Botrex, paracetamol dan lain sebagainya. Itu. Jadi sekarang ini tidak selalu harus cari penatua atau pendeta. Begitu. Boleh berdoa sendiri karena sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sakit sedikit. Mana tuh pendeta? Berbeda. Pendeta datang, mana minyak? Kalau tidak ada minyak, tidak mau berdoa. Wah, jangan menjadikan minyak itu sebagai sesuatu yang memang harus ada. Tidak. Memang kita perlu minyak. Ada minyak telon, minyak kayu putih, dan banyak sekali itu. Kalau digosok semua itu, orang bisa sembuh. Tuh, masuk angin, segala macam itu bisa sembuh. Tapi bukan satu-satunya. Sudah banyak cara. Begitu ya. Oke. Yang terakhir. Akibat dari diam bersama dengan rukun. Ayat yang ketiga, dia mengungkapkan seperti ini. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Akibat dari kesatuan hidup, maka Tuhan memberi berkat. Berarti Tuhan mau menyalurkan berkatnya di tengah-tengah umat Tuhan yang hidup di dalam kesatuan, keharmonisan, kedamaian. Kalimat yang penting di sini, yang saya perhatikan, Tuhan memerintahkan berkat. Imamat 25:21, maka aku akan memerintahkan berkat kepadamu. Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Apa artinya? Kita dapat mengerti bahwa berkat itu milik Tuhan. Tuhan sumber berkat. Dan berkat itu diberikan Tuhan kepada orang yang dikenalnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak boleh menaruh harapan dan percayanya kita pada berkat, tetapi kepada Tuhan yang adalah pemilik berkat, kepada Tuhan yang adalah sumber berkat.
di mana Ia berkenan memberikan berkat itu kepada orang yang dikenanya. Dari Dialah segala yang terbaik berasal. Pertanyaannya, berkat apa ini? Tidak semata-mata berkat jasmani. Karena ayat yang ketiga mengungkapkan jelas. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Berarti ini juga berbicara mengenai keabadian. Berkat hari ini, besok, dan seterusnya. Bukan saja makan minum yang kita makan hari ini dan habis. Tetapi berbicara juga mengenai kekekalan. Jadi berkat yang kita terima adalah akibat dari hidup dalam kesatuan, keharmonisan, dan kedamaian. Kesimpulan, hiduplah dalam kesatuan, keharmonisan, dan kedamaian. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. Dari Tuhanlah kita mengalami yang namanya kerukunan. Dari Tuhanlah kita mengalami kesatuan, keharmonisan. Kerukunan merupakan buah dari pertobatan. Dari Tuhanlah kita memperoleh semua yang baik. Tuhan memberkati. Mari